Voyager 1 dan 2 sekarang adalah objek buatan manusia terjauh dari bumi. Yang saat ini mereka ada di interstellar space. Itu udah di luar dari tata surya kita dan menjadi objek pertama buatan manusia yang mencapai ke sana. Dari tahun 1977 sampai hari ini, Voyager mewakili kita menjelajah ke luar angkasa. Tapi dalam waktu dekat, Voyager 1 dan 2 akan lepas kontak dengan bumi. Dan selama 45 tahun perjalanan, apa aja sih yang udah mereka lihat? So inilah. Di tahun 1961, untuk pertama kalinya manusia sampai di luar angkasa. Itu menjadi titik awal eksplorasi manusia di alam semesta. Bukti kalau manusia bakal mulai menjelajah lagi, seperti pendahulu kita para penjelajah, seperti Christopher Columbus, Marco Polo, dan banyak yang lainnya. Dan hanya 8 tahun kemudian, di tahun 1969, manusia menapakkan kaki di daratan yang bukan bumi, bulan. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Dan di zaman ini perjalanan ke luar angkasa menjadi sebuah prioritas. Teknologi kita terus maju, kita bisa lebih eksplor alam semesta lebih jauh lagi. Bahkan ada 10 orang lain yang menapakkan kaki di bulan. Dan yang terakhir itu di tahun 1972. What? 1970? Sekarang 2022. 1972 itu 50 tahun yang lalu. Belum ada lagi. Yang ke Mars sudah ada? Belum juga. Kenapa berhenti? Sayang, hal ini bukan selamanya jadi prioritas. Kita selalu menengok ke atas, lupa di bawah banyak masalah. Yang awalnya ambisi ternyata hanya ajang unjuk gigi. Buat nunjukin siapa yang lebih kuat, lebih maju, lebih kaya, dan siapa yang lebih patut ngontrol ini dunia. Oke. Ini video nggak bakal terjun jauh ke sana. But on serious note, perjalanan keluar angkasa yang ngelibatin manusia itu sangat-sangat beresiko tinggi. Dari faktor cost, keselamatan, dan lain-lain. Karena ada sebuah nyawa di dalamnya. Dan contoh kelamnya pun udah tercatat di sejarah. Misi Gemini, Soyuz, Apollo, Challenger, Columbia. Mata publik dan antusiasme terhadap perjalanan keluar angkasa pun menurun. Bagi orang awam itu cuma makan duit pajak dan ngebunuh orang. Tapi bukan berarti harus stop. Ada sesuatu yang nggak perlu makan, murah, nggak punya nyawa, yang bisa kita kirim ke luar angkasa. Apaan tuh? Robot. Mungkin terlalu canggih kalau dipanggil robot ya, pesawat tanpa awak atau space probe. Lahirlah program Mariner yang akhirnya ganti nama jadi Voyager. Jadi tujuannya untuk mempelajari planet-planet tetangga bumi, khususnya Saturnus sama Jupiter. Sebenarnya Voyager itu bukan space probe pertama yang pernah dikirim ke luar angkasa buat luar tata surya. Sebelumnya udah ada Pioneer 10 sama 11. Jadi Voyager itu cuma penerusnya aja. Dan juga karena ada fenomena penyelarasan planet antara Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi sejajar tuh. Dan fenomena ini terjadi di akhir tahun 1970-an. Yang dimana cuma terjadi sekali dalam 175 tahun. Jadi karena kesejajaran ini bisa bikin Voyager ngunjungin planet-planet yang jauh gunain gravity assist. Oke, karena ini lumayan penting buat cerita ke depannya, gue bakal coba jelasin gravity assist sesimpel mungkin. So, gravity assist itu teknik untuk merubah kecepatan spacecraft relatif terhadap matahari. Jadi setiap planet itu punya daya gravitasi yang sangat besar. Itu kenapa kita di bumi selalu ketarik ke bawah kan. Jadi dalam jarak tertentu dari sebuah planet, daya gravitasinya akan menarik masuk. Semakin dekat, semakin cepat. Semakin besar sebuah planet, makin besar juga daya gravitasinya. Seperti Jupiter, planet terbesar di tata surya kita. Jadi spacecraft kayak Voyager pakai bantuan gravitasi Jupiter untuk ngelempar diri. Jadi diatur arahan rutenya biar bisa masuk ke jangkauan gravitasi Jupiter. Jadi dia akan ditarik. Jadi mereka targetin jarak sedekat mungkin. Cukup dekat sampai dapat kecepatan yang dibutuhin. Dan gak sampai ketarik masuk ke orbit Jupiter. Dan setelah itu melontar dengan sangat cepat. Dengan cara ini Voyager bisa tetap menjelajah selama lebih dari 40 tahun. Nggak pakai bensin. Mahal. Dan dapat kecepatan 61.500 km per jam atau 17 km per detik. Oke, sebelum Voyager diluncurin, ada hal menarik yang dipasang di badan kedua Voyager ini. A Golden Record. Sebuah disk piringan yang berisi suara dan gambar-gambar keanekaragaman yang ada di bumi. Bukti kalau ada kehidupan di bumi. Saya ingin menyampaikan sekedar pesan singkat melalui satelit Voyager ini. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,
des montagnes, des जो bois. खला में बसते हैं उनके लिए दोस्ती I'd like to और खैर extend the तगालियाँ greetings of the government and the people of Canada to the extraterrestrial inhabitants. Ditunjukin untuk apapun kehidupan di luar sana atau manusia masa depan yang mungkin menemukannya. Jadi di tahun 1977, bulan Agustus tanggal 20, Voyager 2 diluncurin. Ya, yang kedua duluan, walaupun Voyager 2 berangkat duluan, tapi nanti yang nyampe Jupiter duluan itu Voyager 1. 5 September 1977, Voyager 1 menyusul. Roll program is in on time. Vehicle very smooth flight. Dan itu kali terakhir mereka bertemu dengan bumi. Levels appear to be very low. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there on a mote of dust, suspended in a sunbeam. Itu adalah foto terakhir dari Voyager sebelum mereka mematikan kameranya. Penjelajahan Voyager nggak hanya sampai sini. Tahun 2012 menjadi objek buatan manusia pertama yang masuk ke interstellar space, jauh melewati heliopause, yang dimana batasan bubble tata surya kita, dan masih mengirimkan data-data tentang teritori baru ini. Dengan data yang semakin redup setiap harinya, dan dengan hanya beberapa instrumen sains yang masih berfungsi. Di tahun 2025, Voyager akan kehilangan powernya secara total. Dan pada 2036, Voyager akan di luar jangkauan dari jaringan luar angkasa NASA. Dalam 300 tahun, Voyager akan masuk ke Oort cloud, dan butuh waktu 30.000 tahun untuk melewatinya. Tapi Voyager tidak berhenti, mereka akan terus berlari. Para Voyagers ini ditakdirkan mungkin selamanya untuk menjelajah Milky Way galaksi.